Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dalam Elompugi adalah pucuk besi watang, beringin peneduh yang akarnya menyalurkan kesejukan ke bumi. Batangnya menyangga langit dan rindangnya menaungi segala makhluk. Ia pelita malam yang tak memilih siapa yang akan diterangi. Telaga bening yang tak menahan basuh dahaga jiwa. Pemimpin sejati menapaki bumi dengan telapak ringan, menancapkan jejak tegas yang menuntun umat meniti takdir dengan rendah hati, menautkan langkah dengan papaseng sang maha pemimpin demi meneduhi semesta dengan kasih yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, kembali saya Erik Alamsyah kembali hadir untuk Papasang Prof Andis tentunya, dan Papasang Prof Andis seperti biasanya akan hadir dan menghadirkan Prof Andis atau Bapak Profesor Dr. Haji Andi Sukri Samsuri. Beliau tentunya yang menjadi bintang utama dalam Papasang ini. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman dari Unismu Makassar, dari IAIN Alorin Bone, dan juga dari Najma Sutra, serta tentunya Unismu Makassar, dan tidak lupa untuk CV Berkah Utami. Kita sapa dulu untuk hari ini, kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Prof Andis. Assalamualaikum Prof Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan untuk topik kita episode kali ini adalah pemimpin teladan dan pengayom dalam Papasang Ri Elompugi. Nah, Prof, ini menjadi satu hal yang sangat begitu dinantikan oleh pemirsa TVRI, Papasang Prof Andis. Tabe, Prof. Tabe Erik ya, terima kasih. Semoga kita semua madisi-dising, malampes sunga, dan masih podale. Semoga kita semua mudah rezeki, panjang umur, dan amin, selalu sehat. Pada kesempatan ini saya akan mengutip lagi sebuah Papasang Elompugi yang tentu telah terpelihara baik di tengah masyarakat sebagai pembuka pada acara kita hari ini, yaitu Aju Maluru Emi Riala Parewabola. Kira-kira terjemahan bebasnya itu adalah Aju Maluru Emi itu hanya kayu yang lurus, Riala Parewabola, yang diambil, yang dijadikan sebagai bahan bangunan. Itu artinya apa? Ketika kita menarik secara semantik makna itu, di balik makna itu bisa kita
mengambil pesan moralnya bahwa seorang yang akan dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran itu, kata jujur itu. Saya kira seperti itu untuk Elompugi saya Papaseng hari ini. Baik, luar biasa pemimpin teladan dan pengayom dalam Papaseng Ria Elompugi yang menjadi topik kita di episode kali ini. Dan juga tidak hanya Prof. Andis yang ada di studio, juga kembali kami menghadirkan 3 narasumber yang semuanya ini top banget atau terbaik di bidangnya. Ada Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Sehat ya Ibu Dokter? Alhamdulillah sehat sekali dengan dress code-nya hari Terima ini. kasih. Sesuai. Alhamdulillah. Baik, ada juga Prof. Munira. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Erik. Sehat selalu Prof ya. Sehat. Alhamdulillah. Beliau tentunya Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unismu Makassar. Dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Nawir MPD, Ketua Prodi Teknologi Pendidikan Unismu Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Erik. Alhamdulillah. Luar biasa dan terima kasih sudah hadir di Papaseng Prof. Andis. Tentunya disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Dan juga audiens yang hadir di studio tentunya hari ini luar biasa Bapak Dr. Nasrun, Bapak para dokter yang hadir hari ini tentunya juga dan Dr. Andi Adam juga, Ibu Prof. Eni Satriana, terima kasih, dan teman-teman dari Unismu, mahasiswa Unismu dan juga dari IAIN Bone ya. Baik, yang pertama Prof, ini terkait dengan topik kita hari ini, pemimpin. Teladan dan pengayom. Sebagai Wakil Rektor 1 juga Unismu, ini sebagai pemimpin beliau 2 periode di WR2 dan 2 periode juga menjadi dekat FKIP Unismu Makassar. Seperti itu ya. Jenjang karir yang itu pasti seorang pemimpin itu leader di berbagai tempat seperti itu. Bagaimana Prof? IAIN Bone ya. Baik, yang pertama Prof, ini terkait dengan topik kita hari ini, pemimpin, teladan dan pengayom. Sebagai Wakil Rektor 1 juga Unismu, ini sebagai pemimpin beliau 2 periode di WR2 dan 2 periode juga menjadi dekat FKIP Unismu Makassar. Seperti itu ya. Jenjang karir yang itu pasti seorang pemimpin itu leader di berbagai tempat seperti itu. Bagaimana Prof untuk Papaseng ini jadi satu hal yang selalu menginspirasi Prof dalam perjalanan karir? Iya, Pak B, Andi Erik ya. Saya kira dalam kehidupan kita sesungguhnya nilai-nilai Papaseng itu ketika kita buka, kita angkat, itu ada. Bukan hanya pada masyarakat Bugis, masyarakat Makassar ada, masyarakat Tolaki, masyarakat Jawa ada. Hanya memang menjadi sebuah persoalan ketika hal itu hanya menjadi sebuah tulisan yang tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan seorang pemimpin. Pemimpin yang diangkat itu adalah pemimpin yang dalam Papaseng masyarakat Bugis itu banyak yang selalu diingatkan. Itulah pentingnya nilai-nilai itu kita harus ingatkan, kita harus kembangkan, dan ini adalah bagian dari pemartabatan ya, budaya. Tadi disebutkan karir misalnya yang pernah saya lewati selama ini. Tentu memang dalam seorang pemimpin, dalam Papaseng itu ditekankan ada sikap lempu, jujur. Kemudian siri harus dijunjung tinggi, harga diri harus dipelihara, kemudian pese, ya kalau orang Makassar menyebutnya pace. Kalau Bugis pese, itu diartikan sebagai sebuah sikap empati sosial, ya. Dan yang
biasanya juga itu seorang pemimpin harus berbekal dengan geteng. Geteng itu adalah keteguhan prinsip. Dalam Papaseng, malah dalam Elong Pugi itu biasa kita dengarkan. Seperti Elong Pugi ini adalah seorang pemimpin itu seharusnya rioloin nafati roang, ritengah nafa raga-raga, rimondriwi nafa ampiri. Kira-kira terjemahannya adalah rioloin nafati roang. Ketika ia berada di awal, itu akan menjadi teladan, menjadi contoh. Di tengah nafa raga-raga, ketika berada di tengah, ia akan membangkitkan suasana, menjadi penyemangat, menjadi menciptakan suasana yang nyaman. Rimondri nafa ampiri, ketika ia berada di belakang, ia mengarahkan, ia memberikan petunjuk kepada yang dipimpinnya harus seperti ini. Kira-kira seperti itulah gambaran yang memang sudah dipesankan dalam Elong Pugi. Dan itu juga bagian yang biasa seperti saya, Prof Munira, Ibu Dr. Eri, Pak Dr. Nawil, ada Prof teman-teman yang lain. Saya kira seperti itulah yang dilaksanakan nilai-nilai itu, sehingga tentu itu menjadi syarat bisa menjadi pemimpin. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa pemirsa TVRI, karena mungkin Prof masih ingat materi pemimpin lah yang menjadikan Elong Pugi memenangkan KPD World pada masa kampanye kemarin, pada tahun politik kemarin ya. Ya, betul, yang ya. Tentunya memberikan juga banyak harapan-harapan untuk pemimpin yang sudah terpilih dan sudah menjabat saat ini. Seperti itu, Prof ya. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kemarin melalui platform ya berbagai macam kita pakai, termasuk radio, dan alhamdulillah ya, saya mendapatkan penghargaan dari KPID Sulsel dengan acara Elong Pugi ya di salah satu radio di Makassar, sebut saja Radio Venus. Itu sesungguhnya orang mungkin tidak pernah bayangkan saya bisa mencoba mengangkat kembali nilai-nilai budaya ini yang patut sebenarnya memang kita selalu hadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini juga tantangan buat masyarakat kampus. Bagaimana masyarakat kampus mengeksiskan Papaseng ini dalam bahasa Bugis, Papasang dalam bahasa Makassar, mungkin juga bahasa Tolaki, bahasa Toraja, Mandar. Ini tantangan seperti apa yang kita menggunakan cara untuk menghadirkan nilai-nilai itu di tengah kehidupan. Saya kira saya sudah mencoba membuat, bukan membuat jalan, karena sudah banyak yang saya lakukan. Sudah banyak dilakukan. Sudah memberi contoh. Tidak juga, Prof, kan? Terlalu berlebihan kalau saya katakan memberi contoh. Saya sudah mencontohi juga orang lain dengan budaya lain, katakanlah seperti acara TVRI Sulsel, banyak kegiatan Makassar, Toraja dan sebagainya. Kita coba juga seperti ini, dan alhamdulillah mendapat respons. Saya kira inilah bagian dari perhatian kita untuk selalu memartabatkan ya nilai-nilai budaya Bugis, terutama Papaseng. Mungkin ada genre lain dari teman-teman tentang budaya-budaya yang lain yang bisa juga diangkat seperti itu, Mas. Iya, luar biasa pemirsa. Karena Papaseng ini sudah dalam bentuk bukunya yang berjudul Papaseng Elong Pugi, tentunya dengan cetakan yang sangat premium dan enak dibaca seperti itu. Ya. Banyak juga menjadi referensi bagi MC-MC termasuk saya juga, Prof. Terima kasih. Baik, sudah mendapatkan satu bukunya. Nah, narasumber saya di studio yang pertama Ibu Dr. Eri. Bu Dokter, mungkin melihat bagaimana melihat dan mendengarkan. Karena ini sudah program existing di radio, dan juga kita hadirkan dalam bentuk audiovisual di TVRI Selatan. Bagaimana melihat dan mendengarkan Papaseng Prof Andi sini? Ya, terima kasih. Andi Erik harusnya, bukan Bang Erik. Iya, Andi Erik. Jadi saya kira saya termasuk orang yang sering mendengar, hampir tiap hari saya mendengar Elong Pugi dari Prof Andis. Ada pukul 9 pagi ya, melalui jelang pukul 9 pagi. Jelang pukul 9 pagi. Nah, menurut saya ini adalah salah satu terobosan untuk pemertahanan budaya, khususnya menjadi penjaga gawang narasi budaya Bugis ya. Saya melihat di Papasang manapun, baik Bugis, Makassar, Toraja, dan etnik lain, itu mempunyai Papasang.
Seperti tadi tentang kepemimpinan, kan kita tahu bahwa Tuturi Handayani, Ingarso Sungtuludo dan seperti itu ya. Betul. Nah, jadi kita juga di budaya Bugis juga punya seperti itu. Nah, kalau kita mendengar pesan-pesan yang ada di dalam Elong Pugi itu, saya kira kita tersadar bahwa begitu cerdasnya orang-orang dahulu memberikan pesan yang sangat puitis dan sangat bermakna untuk kita semua di zaman ini. Nilai-nilai yang ada di dalam Elong Pugi itu, khususnya dalam Papaseng, bukan hanya nilai-nilai yang dibuat di masa lalu dan hanya untuk refleksi masa lalu, tetapi dia sangat adaptif di masa kini. Jadi apa yang tadi Prof. Andis katakan, bahwa di dalam Elong Pugi, khususnya di dalam narasi-narasi Papaseng itu, kita bisa mendengarkan banyak nilai-nilai edukasi tentang moral, tentang etika, khususnya tentang kepemimpinan tadi. Dalam kepemimpinan Bugis, selain yang disebutkan Pak Andis tadi, kan kita melihat bahwa seorang pemimpin yang ideal itu adalah harus maca nawarani, harus pintar dan berani. Mengapa harus pintar? Karena kalau dia tidak pintar, dia tidak bisa menjalankan kepemimpinan dengan begitu baik, dan mungkin kebijaksanaannya juga kurang. Nah, sehingga selain dia pintar, dia juga harus berani untuk mengatakan tidak pada saat tidak, dan berani mengambil keputusan di saat yang harus dia mengambil keputusan. Selain dia maca nawarani, dia harus geteng seperti tadi. Dia harus geteng karena harus teguh pendirian. Tidak boleh mendengarkan bisik-bisik dari rakyat jelata yang tidak signifikan gitu ya untuk kepemimpinan dalam satu bangsa atau kerajaan di zaman dulu. Nah, selain itu kan setelah geteng dia harus lempu. Ini saya kira yang paling penting. Makanya mengapa dalam bahasa Bugis jujur itu lempu? Kalau ditanya apa itu bahasa Bugisnya jujur, pasti lempu, lurus. Sama Mangkasar, lambusu. Berarti tidak belok-belok, tidak tidak belok-belok gitu ya, harus lurus. Baik, seperti itu. Kalau Pak Dr. Nawir sendiri, eksistensi Papaseng Prof. Andis sendiri, bagaimana Pak Dr.? Bandi, Erik, terima kasih. Saya juga terus mengikuti Papaseng Elong Pugi ini, seperti yang disampaikan tadi Bu Dokter, di Venus khususnya ya. Nah, pesan-pesan moral yang disampaikan di situ, memang kalau misalnya seorang calon pemimpin dan seorang pemimpin, saya kira ini menjadi referensi utama. Dan begini, saya sangat tertarik dengan tema yang kita angkat hari ini. Saya ingin mengatakan begini, bahwa filosofi kepemimpinan orang Bugis itu memang didasarkan pada prinsip-prinsip yang memang sudah mengakar dalam kehidupannya sejak dahulu, berabad-abad yang lalu. Sebutlah misalnya seperti nilai-nilai seperti siri, lempu, asitinajang, dan sebagainya tadi, itu memang sudah menjadi fondasi dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Dan ini terbangun memang sejak kecil di Erik. Saya teringat orang tua dulu di kampung ketika dia memberikan pesan kepada putra putrinya begini, dengan mengatakan begini, jaga sirimu, ajak mapa ke siri-siri. Bahkan itu kan dibuat dalam bentuk lagu, narekode gaga sirimu, indra ko siri, atau meli ko siri. Begitu pentingnya konsep siri dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dan ini juga yang menjadi filosofi. Kita lihat orang Bugis yang pergi merantau, banyak yang berhasil, banyak yang sukses oleh karena Papaseng tadi ini. Pesan orang tuanya tentang siri tadi ini yang dijunjung tinggi. Kita lihat di Kalimantan, kita lihat di Sumatera, kita lihat di NTB, kita lihat di mana saja. Banyak orang-orang Bugis kemudian menjadi berhasil dalam hal ekonomi, berhasil dalam hal politik, berhasil dalam berbagai bidang. Satu di antaranya itu karena dia punya nilai siri tadi itu. Termasuk juga yang kedua, asitinajang. Asitinajang itu kan adalah Prof ya, kepatutan, kepantasan. Orang-orang tua dulu dalam lontar akan mengatakan begini, tudangi tudang ngemuh,
Tudangi tudanganmu dalam arti bahwa kau duduk pada kedudukan yang sepantasnya engkau duduki. Jangan duduki, ajak mutudangi, tudangan tahu. Oke, baik. Baik. Tetungmu. Ya. Ini banyak lagi nanti lagi ya. Saya kira seperti itu di Terima kasih Pak Dr. Nawir. Kalau Prof Munira ini, Prof Munira hampir tiap hari disapa begitu. Ya, betul. Bagaimana, Prof? Iya, besti banget gitu ya, teman baik ya. Silakan. Ya, baik. Makasih banyak Pak Erik ya. Saya kira ini ya terkait dengan kepemimpinan tadi yang tentunya saya kan berperan di Aisyah ya sebagai wakil ketua di bagian LPP. Dan Elom Pugi ini memberikan suatu mencerminkan nilai bukan hanya kompeten untuk intelektual saja, tetapi bagaimana nilai moral dan spiritual. Nah, di peran kepemimpinan perempuan tentunya di Asia yang menjadi komunitas kami itu terkait di bidang budaya, karena di sana itu ada bidang pendidikan, ekonomi, hukum, ya, lingkungan, kesehatan, advokasi dan lain-lain. Nah, nilai budaya yang disponsori oleh Ibu Aida Aziz, istrinya juga Pak Prof ya, di situ sangat berperan dengan bagaimana melestarikan ini dan kepemimpinan perempuan dengan nilai-nilai Pugi itu. Di samping itu bahwa memang kepemimpinan perempuan itu mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup ya, bagaimana keadilan sosial, bagaimana dakwah secara menyeluruh. Dan kepemimpinan perempuan terutama di Aisyah sebagai komunitas yang pemberdayaan komunitas kemasyarakatan dan membina sebagai pembimbing, pembina, pelindung ya, dan pencerahan ya, dakwah bagaimana etos kerja, itu tadi etos kerja, topa salama, bagaimana menghargai seseorang dan bagaimana kepemimpinan di dalam keperempuanan, dan tentu ini sangat-sangat berperan dalam itu. Ya, baik, Prof Munira, terima kasih. Prof Andis, sebelum kita break, ada satu papasan yang mungkin kita persembahkan untuk pemirsa TVRI yang baru saja menyaksikan papasan Prof Andis. Tapi Prof. Ya, makasih Dinda Erik. Papasan yang saya angkat ini tentu biasa juga kita dengarkan, saya angkat ini. Misalnya, sehingga karimulawan ni kubali sehingga toki sihupuralino, kenanglah ada aku di awal malam, maka akan ku kenang pula sepanjang hidup saya. Saya kira ini adalah bagian yang menaburi kepada kita bagaimana kita membangun kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mendapat orang itu berkesan dengan kita. Jadi kesan itu tidak memiliki jarak dan waktu, tapi kita harapkan kesan itu sepanjang masa untuk dikenang. Saya kira seperti itu salah satu Elom Pugi yang saya angkat ini. Baik, pasang Prof Andis, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, akan kembali setelah yang berikut ini. Pasang Prof Andis masih bersama saya, Erik Alamsyah, dan juga ketiga narasumber, dan bintang utama atau star kita hari ini adalah Prof Andis yang kembali akan menyampaikan papasan untuk pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Tapi Prof, baik Dinda Erik, dalam karena tema kita kepemimpinan ya, dalam kepemimpinan itu papasan itu ada disebutkan telui ria parentang ria karungenge. Ada 3 hal yang bisa kita gunakan dalam memerintah. Nomor sidi atau mamulana maparentaki si bawa ceningati. Kita memerintah dengan menggunakan hati yang tulus, hati yang senang, hati yang damai. Maduana maparentaki nasi bawai siri. Kita memerintah dengan menjunjung tinggi itu
siri atau ya biasa diterjemahkan harga diri. Ya, Martabat. ada yang menyebut harga diri, ada yang menyebut malu, Martabat. martabat. Ya, ya nomor telu adalah toma perintah kita toma perintah nasi bawai tahu kita memerintah itu dengan penuh dengan dibarengi dengan sikap taat dan takut. Taat dan takut di sini yang menjalankan perintah, amanah undang-undang, amanah komunitas itu, dan taat selalu patuh pada apa yang ada dalam kehidupan kepemerintahan itu. Saya kira itu salah satu bentuk Papaseng dalam kaitannya dengan kepemimpinan itu. Betul. Kepemimpinan beliau juga sebagai WR1 Unismu, bidang akademik juga itu harus betul-betul teruji ya, dan apa ya, Harus terimplementasi Papasengnya. Iya, di situ. Iya gitu Prof. Ya, ya. Tentulah kita istilahnya biasa saya sebut kalau bekerja itu kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Orang datang sekalipun tidak senyum masuk di ruangan kita, tapi kita berprinsip mereka meninggalkan ruangan kita dengan senyum. Ya, jadi itulah mungkin prinsip bagaimana dengan cening hati tadi ya, Bro. cening hati, itulah cening hati. Memerintah dengan cening hati, ketulusan. Buatlah orang yang ada di sekitarmu, orang membuat dia rasa senang, menyenangkan. Betul. Saya kira seperti itu. Iya, luar biasa. Karena saya pun juga kalau masuk di ruangan beliau Perpunira biasa kadang-kadang cemberut. Keluar saya terpesona, terbunga-bunga. Itu karena cening hatinya Itu karena Prof. cening Andis. hati, ya. Yang penting bukan cening rara. Biasanya begini. Oh, kalau sesudah itu Lompogi, cening rara. iya, kalau sesudah Lompogi pasti bilang adakah gitu. Baik, pemirsa di studio juga hadir orang-orang hebat dan juga teman-teman kita. Tepuk tangan dong untuk mahasiswa Unismu Makassar dan juga dari IAIN Bone ya. Baik, yang pertama ini, ada penanya nih. Sudah pegang mic. Dr. Nasrun, SPD MPD. Salam untuk Sefi Berkah Utami. Tapi silakan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati, yang kita muliakan bersama para pembentang di acara ya Olimpugi ini, dan Mas Erik yang ganteng. Terima kasih. Serta Bapak Ibu atau teman-teman audiens yang sama-sama berbahagia. Saya merupakan salah satu penggemar ya di Olimpugi ini, dan jadi semua mobil yang saya naiki itu saya tumpangi menjelang jam 9 itu pasti di 97 ke Panamit yang sangat luar biasa. Dan saya ingin bertanya kepada Prof. Andis, atau mungkin bisa ditambahkan sama pembentang yang lain, karena kalau kita melihat generasi muda, generasi sekarang ini banyak yang sudah bergeser dengan gaya-gaya yang dilakukan apalagi pada calon pemimpin ini, dan bahkan padahal sebenarnya ini Lompugi ini, atau kalau di dalam bahasa Makassar itu Papaseng ini sangat luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan Pak Dr. Nawir juga, itu jarang, bahkan boleh dikata tidak ada yang tidak berhasil ketika betul-betul dia lakukan, dia implementasikan papasang atau papasing di dalam bahasa Bugis ini ketika mereka pergi merantau atau ingin menjadi calon pemimpin. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin perlu ada tidak hanya sekedar simbol mengenai Olimpugi ini, tapi ada praktik-praktik yang betul-betul calon pemimpin atau generasi muda yang bisa dijadikan sebagai pegangan agar bisa menjadi pemimpin yang bisa ditauladani, bisa diikuti atau jadi panutan, agar dalam kepemimpinannya ini bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling terpenting adalah bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khairun nas ampaul nas. Jadi kita harus mampu menjadi orang yang bermanfaat dan bisa lebih baik untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, saya mungkin untuk yang ingin bertanya kembali. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Dr. Eri Iswari M. Hom. Sebagai pakar humaniora, Papaseng Rielom Pugi tidak hanya menyampaikan nilai, tetapi membentuk horizon kultural masyarakat Bugis. Pertanyaan saya, bagaimana pendekatan hermeneutik bisa diterapkan untuk membentuk makna kepemimpinan dalam konteks kontemporer? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut saja mungkin untuk sesi ini, Dr. Muhammad Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa. Hari ini narasumber kita sungguh luar biasa. Ada Ibu Pak Prof selaku narasumber utama. Kemudian narasumber yang lain ada Ibu Prof Munira, Ibu Dr. Eri dan Pak Dr. Muhammad Nawir, dipandu oleh host yang sungguh luar biasa juga. Baik, pertanyaan saya tujukan ke Pak Dr. Muhammad Nawir. Dalam Elom Pugi, saya memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Disebutkan di situ bahwa menjadi pemimpin salah satunya adalah menjadi pemimpin yang jujur, malumpe ya. Jujur, tetapi bukan hanya jujur, tetap sangat diharapkan juga seorang pemimpin itu harus bijak, malise, sehingga tentu ini memberikan kesejukan bagi masyarakatnya. Menurut narasumber Pak Dr. Nawir, apakah nilai-nilai seperti ini, kedua nilai yang saya sebutkan tadi, bisa diimplementasikan bagi masyarakat Sulawesi Selatan? Bagaimana menurut pandangan Pak Dr.? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum jawab mungkin satu lagi Prof ya, karena kayaknya semakin panas di studio. Silakan satu lagi mungkin. Boleh. Oh ya, ini Pak Dokter juga, Pak Dr. Jumadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi, asal atau tempat mengajar itu di UPT SPF SMP Negeri 49 Makassar. Alhamdulillah. Luar biasa paparan yang disampaikan oleh pemateri atau yang membentangkan nilai-nilai Papaseng Riolom Pugi. Kita semua yang ada di sini merasa tercerahkan dan istilah kekiniannya itu termangu. Luar biasa. Yang ingin kami tanyakan, pertanyaan saya tujukan kepada Profesor Dr. Munira MPD. Tapi Prof, berkaitan dengan konsep kepemimpinan di Papaseng Elom Pugi, tentu ada relevansinya dengan salah satu model alternatif kepemimpinan berbasis gender. Mungkin bisa dijelaskan. Dan bagaimanakah peran dari institusi pendidikan, baik dari tingkat pendidikan dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi sebagai corong budaya di dalam menekankan atau memberikan dasar pondasi terhadap pemimpin pada nilai-nilai kearifan, termasuk misalkan geteng, malempu, warani, sehingga pemimpin ke depan itu dicintai, berdampak, dan masengeren, artinya dirindukan oleh seluruh masyarakatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dari Pak Dr. Daud, mungkin dari ujung, silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari audiens kita di studio TVRI Sulsel. Baik, terima kasih Eri atas kesempatan diberikan kepada saya. Satu tadi pertanyaan yang dikhususkan ke saya, jadi saya cukup fokus dulu ke situ Eri yang ditanyakan oleh Pak Dr. Muhammad Agus ya. Bahwa apakah nilai-nilai seorang pemimpin dalam Elom Pugi seperti pemimpin sebagai teladan, pemimpin sebagai pengayom,
itu bisa diimplementasikan di Sulawesi Selatan. Saya mau kasih contoh kasus. Suatu ketika Datu Sopeng yang ke-19 yang bernama Lamanusa, ya, Lamanusa Toak Karangeng. Ketika era kepemimpinannya beliau, ternyata di Sopeng waktu itu mengalami gagal panen. Kepercayaan masyarakat setempat, kalau terjadi gagal panen atau ada bencana, malapetaka, musibah dan semacamnya, pasti ada yang melakukan kejahatan, pasti ada yang melakukan perbuatan asusila. Dan biasanya perbuatan asusila atau kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin, sebutlah misalnya rajanya kah, atau pejabat kerajaan kah, atau para pemangku adat. Sehingga Raja Sopeng waktu itu, Datu Sopeng Lamanusa, memerintahkan kepada orang-orang kepercayaannya untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Siapa gerangan ini pejabat kerajaan yang melakukan tindakan asusila. Setelah orang-orang kepercayaannya raja ini melakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata tidak dijumpai, tidak ditemukan bahwa adanya pejabat kerajaan yang melakukan tindakan asusila atau kejahatan. Sehingga dengan kearifan dirinya, dengan kebijakan dirinya, dia sadar bahwa jangan-jangan kesalahan itu justru ada pada diri saya sebagai pemimpin. Nah, ini kan yang mahal hari ini. Dia melakukan introspeksi diri, dia merenungkan, dia mencoba mengingat-ingat apa kira-kira yang pernah ia lakukan. Jangan-jangan ada yang pernah dia lakukan berupa penyimpangan yang menjadi penyebab terjadinya gagal panen ini. Dia mencoba ingat. Ternyata dia teringat bahwa pernah satu waktu dia berkeliling kampung bersama dengan beberapa orang pengikutnya. Kira-kira nak ikuti ini Umar, Khalifah Umar dulu. Dia pergi berkeliling kampung untuk melakukan memantau, memastikan bahwa apakah rakyatnya ini dalam keadaan aman, nyaman begitu. Ternyata di perjalanan dia menemukan bungkusan. Dan bungkusan itu ternyata isinya barang berharga. Tetapi dia tidak umumkan. Dia lupa mengumumkan. Dia lupa mengumumkan kepada masyarakat. Nah, dia menyadari bahwa jangan-jangan karena ini. Akhirnya dia menyampaikan kepada rakyatnya bahwa saya telah menemukan orang yang melakukan kejahatan. Besok kita sidang. Baik. Nah, singkat kisah, keesokan harinya dipimpin langsung oleh Datu Sopeng yang mengadili oknum yang bernama Lamanusa yang dirinya sendiri yang didakwa telah melakukan tindakan kejahatan. Coba, yang didakwa telah melakukan tindakan kejahatan padahal dirinya sendiri itu. Dengan saksi adalah Lamanusa juga, dirinya sendiri. Baik. Yang dibersamai oleh orang-orang yang membersamainya pada saat ia menemukan barang berharga itu. Nah, singkat kisah, Dr. Agus, setelah proses pengadilan berlangsung, ternyata Lamanusa menyadari bahwa memang dia telah melakukan kesalahan karena dia tidak umumkan itu barang yang ia temukan. Baik. Nah, apa sanksi yang diberikan oleh Datu Sopeng waktu itu? Yang pertama, sanksinya dia didenda dengan harus mengeluarkan 1 ekor kerbau yang harus disembeli, kemudian setelah disembeli dagingnya itu dibagi-bagikan kepada orang yang miskin. Baik. Nah, yang kedua, dia harus minta maaf. Yang ketiga, dia harus mengumumkan barang yang sudah ditemukan tadi itu. Jangan sampai ada pemiliknya. Sekiranya ada pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi seandainya tidak ada pemiliknya itu barang, maka menurut aturan adat, berarti barang itu harus dijual. Dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang miskin. Jadi kalau pertanyaannya tadi mengatakan bahwa bisa karena pernah terjadi. Oke, baik. Bisa karena pernah terjadi. Saya kira begitu deh, Eri. Baik, terima kasih Pak Dr. Nabir. Silakan Prof. Munira mungkin menanggapi pertanyaan yang ditujukan untuk Prof. Munira tadi. Baik, terima kasih Pak Andi Eri ya.
Tadi terkait dengan model yang kepemimpinan dikaitkan dengan gender, yang tentunya ini mengarah ke perempuan juga, bahwa nilai-nilai Elom Pugi ini kan mengarah kepada karakter ya, kearifan lokal, bagaimana geteng, lempu, keteguhan hati, itu juga mencerminkan ya. Oleh karena itu ini sangat cocok untuk dilakukan oleh kepemimpinan perempuan, dan ini sangat mendukung terutama di model kepemimpinan partisipatif, inklusif, dan bagaimana empati terhadap peran perempuan ya. Nah, dan bagaimana peran Elom Pugi ini di perguruan tinggi ya. Karena di institusi perguruan tinggi ini nilai Elom Pugi ini tanggung jawab kita bersama untuk mengembangkan ini suatu wadah strategis ya, terutama mengintegrasikan pada kurikulum dalam pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai Elom Pugi ini diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, di perguruan tinggi kan ada di Unismu itu kan catur dharma ya, terutama di bidang penelitian. Nilai kearifan lokal ini bisa dijadikan sebagai riset untuk terutama kepada budaya-budaya lokal seperti yang dilakukan oleh Pro Andis. Ini sudah ada bukunya, itu kan mengarah kepada bagaimana tanggung jawab di institusi ya. Baik. Salah satu yang dikembangkan. Begitupun juga dalam program pengabdian masyarakat, ini sangat menarik. Banyak juga pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen-dosen yang mengintegrasikan budaya kearifan lokal, terutama dalam pembentukan pendidikan karakter dengan nilai-nilai topa salama tadi, dengan apa yang dikembangkan di dalam Papaseng Elom Pugi ini. Saya kira ini sangat strategis Pak sebagai wadah. Baik. Terima kasih Pak. Kalau dari Bu Dr. Eri sendiri menanggapi pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Dokter, silakan Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada dua kata kunci. Pertanyaannya tadi, yang satu adalah horizon budaya dan juga pendekatan hermeneutik. Dalam bidang humaniora, ilmu hermeneutik itu adalah ilmu yang pada prinsipnya merupakan ilmu interpretatif terhadap konteks kultural untuk memaknai apa pesan ataupun filosofi yang dikandung oleh teks sastra ataupun termasuk teks Papaseng dalam Elom Pugi itu. Nah, sehingga kata horizon budaya, kata horizon itu adalah cakrawala ya, cara pandang kita. Jadi bagaimana kita seorang individu atau masyarakat mempunyai cara pandang atau cakrawala budaya yang mengindikasikan adanya praktik-praktik kultural. Jadi pada saat kita menginterpretasi makna yang ada di dalam sebuah budaya atau praktik kultural, maka ilmu hermeneutik ini sangat penting. Nah, horizon budaya juga mengajarkan kita tentang bagaimana membentuk karakter multikultural. Karena bangsa kita adalah bangsa yang multikultur. Makassar, Sulawesi Selatan pun adalah masyarakat yang multikultur. Ada 14 bahasa, tetapi ada 3 yang besar, Bugis, Makassar, Toraja. Nah, semua horizon budaya tentang etnik-etnik ini akan memberikan pemahaman tentang apa filosofi yang terkandung di dalam setiap papasang mereka. Karena kita semua punya papasang ya, tetapi cuma bedanya istilahnya gitu. Nah, semakin luas horizon budaya seseorang, maka semakin dia mempunyai pemahaman budaya yang sangat mumpuni untuk menginterpretasi simbol-simbol dan praktik kultural yang ada dalam sebuah masyarakat. Orang yang cuman di dalam budaya sendiri itu tidak akan punya horizon budaya yang luas. Tetapi kalau kita sering keluar negara, luar negeri, ataupun mempelajari etnik-etnik yang ada di Indonesia ini yang kurang lebih 700 lebih bahasa dan mungkin 700 lebih budaya, itu akan memperluas horizon budaya kita. Dan itu akan, satu pesan saya, homogenisasi budaya itu tidak penting. Karena keunikan budaya perlu ditingkatkan dan dipertahankan di era globalisasi ini. Terima kasih Bu Dr. Eri. Prof Andi sendiri bagaimana Prof menanggapi tadi?
Tadi saya mau lanjutkan Elong Pugi saya karena masih terpotong tadi itu terkait dengan pasangnya ya. Pasangnya Boleh. Sehingga kak rimulawan ini ku bali sehingga ku rigilitin roku ya. Kenanglah daku di awal malam, maka akan kubalas kenanganku saat aku terbangun dari tidurku. Sehingga kak si mata jarum, kubali sehingga toki si puralino. Kenanglah daku Semata jarum. Seruncing ya mata jarum, maka akan ku kenang pula Anda sepanjang hidup saya. Untuk membangun kenangan itu tentu harus ada bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang yang ada di sekitar kita. Tadi Pak Dr. Nasrum memberikan ayatnya malah sebaik-baik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan generasi muda sekarang itu ada yang menganggapnya bahwa kalau generasi muda itu selalu saja mengandalkan sikapnya yang tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dia itu bagaikan biji apa itu yang terkenal di Bantaing, buah apa itu? Ada buah yang warna merah itu. Bukan. Ada buah. Cherry apa istilah lainnya? Strawberry. Ya. Ada ahli yang menyatakan generasi strawberry itu cantik dilihat, tapi ketika disentuh itu tidak ada harganya lagi. Karakternya sangat lembek. Sangat lembek. Oleh karena itu bagaimana kaitannya dengan Papaseng? Inilah yang mesti kita pikirkan. Bagaimana mendekatkan Papaseng itu dengan generasi muda. Kehidupan generasi muda itu banyak hidupnya dengan media sosial, kemudian malah sekarang IA atau AI ya, dan lain-lain. Platform ini mesti kita bangun. Oleh karena itu, kalau dulu orang mendengarkan Elong Pugi di atas tikar, maka bagaimana kita menciptakan mahasiswa atau generasi muda mendengarkan Elong Pugi di atas layar. Sama dengan episode yang lalu saya sampaikan. Oleh karena itu teman-teman dosen, teman penggiat budaya, ada Pak Dr. Asis Noje kalau tidak salah, beliau itu adalah ketua guru PPDI. Itu sekarang itu kita harus giat bagaimana menciptakan atau menyosialisasikan Elong Pugi, Papaseng dan sejenisnya itu melalui platform media yang ada. Ya saya sudah lakukanlah, katakanlah dengan radio, dengan TVRI, Instagram, TVRI. Terima kasih TVRI Selatan. Ini adalah bagian yang cara mendekatkan. Tepuk tangan dulu untuk TVRI Selatan. Terima kasih Pak Kepala Stasiun. Ini adalah bagian untuk mendekatkan Papaseng atau budaya-budaya kita dengan generasi muda. Karena kalau tidak, itu akan tergilas zaman, itu akan punah. Inilah fungsi yang disampaikan Ibu Dr. Eri tadi. Apa tadi? Pemertahanan atau pemertahanan budaya. Ini adalah bagian dari pemertahanan budaya. Mudah-mudahan suatu waktu ini masuk di YouTube dan Menteri Kebudayaan melihat bahwa ternyata di TVRI Selatan ada kegiatan namanya pemertahanan budaya. Baik. Dan saya kira ini sudah menjadi tugasnya Kementerian Kebudayaan ya Ibu Prof. Saya kira pernah berkunjung ke UNAS. Ini pemertahanan budaya. Saya kira itu cara bagaimana mendekatkan generasi muda dengan Papaseng itu. Gunakanlah platform yang ada. Episode lalu saya sudah sampaikan, biarlah kita bertindak lokal tapi berpikir global. Itu Nice Beat ya, saya coba ambil dari Nice Beat. Saya kira seperti itu di Erik ya, tentang Papaseng yang ditanyakan tadi. Baik, luar biasa. Papaseng Prof Andis yang tentunya disiarkan di TVRI Selatan, dan juga beberapa pekan lalu Unisu sudah menandatangani MOU bersama TVRI Selatan, tentunya untuk juga bisa mempertahankan budaya, melestarikan budaya kita melalui Papaseng Prof Andis di TVRI Selatan. Papaseng Prof Andis akan kembali setelah yang berikut ini.
Papasang Prof. Andis di TVRI Sulawesi Selatan bersama saya Erik Alamsyah masih terus Anda dengarkan, dan Prof. Andis hari ini sangat begitu ganteng sekali, sangat begitu perfect sekali. Itu karena Lala Salon punyanya istrinya Ibu Suryani Sakjare, dan juga ada Najma Sutra dan Unismo Water yang tentunya diminum oleh para narasumber saya. Gimana, seger ya? Ya, Prof. Unismo Water ya. Iya. Ada bahagianya ya. Bahagia terus. Bahagia terus. Oke. Baik, yang terakhir karena kita dibatasi waktu dari Prof. Munira dulu mungkin untuk Elompugi Papaseng ini yang sudah tentunya kita ambil tema hari ini adalah kepemimpinan ya, seperti itu. Bagaimana Prof sendiri melihat di kampus Unismo sendiri sebagai guru besar di Unismo itu melihat bagaimana mahasiswa kita tuh diberikan juga apa ya istilahnya bekal untuk mereka bisa menjadi pemimpin yang akan datang, pemimpin masa depan. Silakan. Iya, baik. Makasih banyak Pak Erik ya. Tentunya di realitas di Unismo itu kan banyak yang berperan, perempuan-perempuan ya, sebagai malahan WR2 kan perempuan ya. Dan banyak hal yang jadi dekan seperti itu juga. Nah, ini juga di perguruan tinggi seharusnya memang bagaimana pembinaan juga kepada mahasiswa untuk kepemimpinan itu, karena dengan adanya Elompugi ini bukan hanya sebagai simbolis saja, bagaimana menerapkan secara praktis untuk kepemimpinan baik itu kepada mahasiswa, dosen, dan secara menyeluruh. Dan ada hal yang bisa dijadikan sebagai masukannya dengan adanya sudah terbit di media sosial dan lain-lain. Ini juga bisa dikontribusi di perguruan tinggi. Jadi Elompugi ini bisa dijadikan sebagai laboratorium budaya sosial untuk kepekaan budaya-budaya Bugis Makassar. Saya kira itu yang bisa ditanamkan. Silakan Pak Dokter sebagai closing statement juga. Baik, terima kasih Dik. Bahwa saya hanya ingin memesankan kepada khususnya generasi-generasi muda bahwa zaman boleh modern, tetapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Iya. Seperti tadi itu siri, geteng, lempu, warani, dan asitinajan dan sebagainya, karena dalam situasi dan kondisi apapun nilai-nilai yang seperti itu tetap dibutuhkan, karena rupanya selaras juga dengan ajaran agama Islam. Dan saya kira itu yang membuat awet kearifan lokalnya kita di Sulawesi Selatan ini, karena nilai-nilai tadi itu didukung dengan ajaran Islam yang merupakan agama yang mayoritas dianut di Sulawesi Selatan. Iya, baik. Ibu Dr. Erik, silakan Bu. Iya, kalau kami di Unhas kan punya jurusan sastra daerah ya. Jadi saya biasanya sebelum mengajar itu biasanya ada juga papasang untuk mahasiswa. Dan juga ada nilai-nilai edukasi bagaimana kita tetap menjaga filosofi hidup dan juga pemertahanan budaya yang terkandung di dalam papasang itu. Nah, kemudian ada papasang yang ini kesetaraan gender berhubungan dengan pertanyaan tadi, bahwa kita selalu harus sipakatau, sipakalebi, sipatuo, sipatoko. Kata si itu adalah resiprokal. Dia tidak mengenal gender, tidak mengenal dia tua, muda, anak-anak, dewasa, dan seterusnya. Tetapi semua harus menjaga rasa malu, saling menjaga ya, saling gitu. Sifat siriki, sifat tuo, sifat tokon, sifat kalebi, sifat katau. Itu semuanya adalah nilai-nilai dan filosofi orang Bugis Makassar di dalam menjaga apa namanya perilaku ya. Dan juga kita harus tanamkan kepada generasi muda bahwa globalisasi memang terus menggerus budaya kita, tetapi kita pun harus punya strategi untuk mempertahankannya agar tidak tergerus oleh zaman. Baik, luar biasa. Yang terakhir Prof. Andis sebagai bintang utama kita, Papaseng, sebelum kita tuntaskan episode kali ini, silakan Prof. Terima kasih. Jadi kata kunci kalau dari saya, Papaseng itu tidak mengajarkan kepemimpinan dari podium, tapi mengajarkan dari lubuk hati yang paling dalam, yang di dalamnya ada ketulusan, ada kejujuran, dan tentu yang paling penting adalah kesetiaan dan
usaha kerja keras. Dalam Elom Pugi biasa kita dengar reso fatamangini nama lomo naletei pamase dewata. Hanya usaha dan kerja keras yang itu yang insya Allah akan mendapatkan titian dan rahmat ilahi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Malam pesunga. Madisi-disi mana dan nia masih podal. Baik, terima kasih Prof. Andis. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nawir, Ketua Prodi Teknologi Unismu Makassar. Terima kasih Ibu Prof. Munira, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unismu Makassar, dan Ibu Dr. Eri Iswari, MHum, Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Bahasa Unhas. Terima kasih. Ilmu Budaya Unhas. Terima kasih sudah bersama kita di Papaseng Prof. Andis, tentunya di TVRI Sulawesi Selatan. Terima kasih pemirsa yang menyaksikan, dan nantikan terus episode selanjutnya Papaseng Prof. Andis hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih. Saya Erik Alamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalu sis